Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'da. Para jamaah yang Allah muliakan, para tetangga saleh yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-14 dari Durusul Lughah ini, yang mana halaman terakhir yang kita baca dari kitab adalah halaman ke-45, begitu ya. Halaman 45. Kita terakhir membahas tentang isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Saya jelaskan lewat papan tulis. Boleh ditulis. Silahkan ditulis. Jadi isim mangkus, adalah isim mu'rab. Atau saya jelaskan dulu, nggak apa-apa. Isim mangkus adalah isim mu'rab. Ketika kami katakan isim mu'rab, berarti bukan mabni. Mu'rab itu kan harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Dia dinamis. Kalau mabni itu statis. Contohnya hadza. Dia selamanya hadza. Mau dia kemasukan huruf jar atau jadi mubtada, dia hadza, enggak pernah jadi hadzi atau hadzu, enggak mungkin. Contoh lagi dhamir huwa. Nah, ini mabni. Dia statis. Kalau mu'rab itu apa? Harokat akhirnya berubah-ubah atau dinamis. Nah, isim mangkus ini bukan masuk dalam bagian isim mabni. Dia masuk apa? Mu'rab. Jelas saya sampai sini? Yang berakhiran alif lazimah. Perhatikan. Alif lazimah itu contohnya ini. Musa. Ini bukan ya. Ini alif. Memang bentuknya seperti ya, tapi bacanya apa? Bacanya begini atau begini. Sa atau si? Sa. Berarti kan ini alif atau ya? Alif, meskipun bentuknya seperti ya. Sekali lagi, isim mangkus adalah isim mu'rab yang berakhiran alif lazimah dan harokat akhirnya muqaddarah. Apa itu muqaddarah? Nah, ini penjelasannya. Dianggap ada, anggap aja ada. Nah, begitu. Contohnya apa? Contohnya ini. Dhahaba Musa ila Almania. Dhahaba artinya apa? Pergi. Siapa yang pergi? Musa. Berarti kan Musa ini subjek dari kata kerja pergi. Berarti kan dia fa'il. Fa'il itu marfu.
harokat akhirnya dhammah, begitu kan? Sudah kita pelajari. Katanya dia marfu, berakhiran dhammah. Mana dhammahnya? Ah, ini. Apa namanya? Muqaddarah. Dianggap ada. Anggap aja ada dhammahnya begitu. Tapi dia bukan mabni, intinya dia mu'rab. Ya. Seluruh ahli nahu bersepakat dia mu'rab, bukan mabni. Ila Almania. Ila ke Jerman. Almania kemarin kita katakan apa? Jerman ya. Almania Jerman. Nah, ila ini kan huruf jar. Harusnya kalau ada isim yang memasukkan huruf jar, harokat akhirnya apa? Kasroh. Mana kasrohnya? Muqaddar. Bisa difahami? Boleh ditulis. Ya. Mumtaz. Ya. Riba, kata riba itu isim mangkus. Mumtaz, ini contoh yang bagus. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin dalam surat Al-Baqarah. Ya kan? Dan tinggalkanlah yang tersisa dari riba. Ini contoh, Masya Allah, ini paham berarti. Barakallahu fiik. Minar riba. Loh, kan ada min. Huruf jar, harusnya kan setelahnya kasroh. Mana kasrohnya? Muqaddarah. Ya, muqaddarah. Jadi bahasa Arab itu cuma mempelajari dhammah, fathah, kasroh. Mana yang mu'rab, mana yang mabni. Udah selesai, tamat bahasa Arab. Simple insyaallah. Boleh? Mumtaz. Dunia juga termasuk mangkus. Pak, kalau nggak salah beberapa pertemuan yang lalu sempat bertanya, Pak Taufik, komen saya katakan nanti, ya kan? Nah ini berarti telah datang waktunya. Ya. Apa contohnya minat dunia dalam dalil apa? Fid dunia, bukan minat dunia. Fid dunia, Mumtaz. Nggak apa-apa. Contohnya betul. Fid dunia hasanah. Nah ini mangkus. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mumtaz. Kalau nggak salah pas itu pertanyaannya ketika kita belajar huruf jarfi itu al-akhirah dia kasroh, tapi kenapa dunia nggak kasroh? Jawabannya apa Pak? Nah, jadi Mumtaz, alif lazimah itu ada dua jenis, ada yang seperti Musa, ada yang seperti Almania. Nah, makanya saya bawakan dua contoh. Nah, dua-duanya jenis apa? Alif lazimah, gitu. Alif lazimah. Kalau ada tebak-tebakan huruf dalam bahasa Arab apa atau huruf hijaiyah apa yang tidak bisa menerima harokat, nggak bisa dhammah, nggak bisa kasroh, nggak bisa fathah, jawabannya alif. Ya, jawabannya alif. Semua huruf bisa kemasukan harokat, tapi yang cuman sukun, the one and only sukun, nah itu cuman alif. Sudah ditulis ya insyaallah, bisa difahami isi mangkus. Sekarang kita baca lagi contoh di halaman 45. Ya. Anda baca, tidak perlu diikuti. Al-baitu fil baiti, jelas. Kenapa dia jadi kasroh? Karena kemasukan apa? Huruf jar. Minal baiti ilal baiti, mudah. Nah, lihat yang bawah. Al-mustashfa artinya rumah sakit. Lihat, berakhiran apa? Alif lazimah, dan dia mu'rab.
Tapi ketika kemasukan fi tetap fil mustashfa. Pada hakikatnya dia kasroh, tapi kasroh muqaddarah. Apa namanya tadi? Kasroh muqaddarah. Harus paham istilahnya. Jadi kalau Anda tanya misalkan fil mustashfa, ini kemasukan huruf jar. Harusnya kasroh kan? Kita katakan iya memang kasroh, tapi kasrohnya apa? Muqaddarah. Kasroh muqaddarah. Apa namanya? Kasroh muqaddarah. Minal mustashfa. Lagi-lagi kasroh muqaddarah. Ilal mustashfa. Taib. Ini jenis alif lazimah yang huruf mirip ya. Nah, sekarang alif lazimah yang alif. Amrika, fi Amrika, min Amrika, ila Amrika. Almania, fi Almania, min Almania, ila Almania. Ini semua adalah contoh isim mangkus. Taib. Sekarang kita masuk ke halaman 46. Iqra waktub. Baca dan tulis. Atau ana baca boleh diikuti. Hadat tabibu min inkal tarra. Apa arti ingkal tarra? Inggris, ya. Min ingkal tarra, kemasukan huruf jar, mana kasrohnya? Muqaddarah. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Taib. Faransa, kemasukan huruf jar, mana kasrohnya? Muqaddarah. Taib. Misalkan Hamidnya ana ganti Isa. Isa, dhahaba Isa. Isa pergi, berarti kan Isa sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il itu kan marfu, berarti kan harusnya dhammah. Mana dhammah pada Isa? Muqaddarah. Mumtaz, barakallahu fiik. Betapa bahagianya seorang guru ketika murid-muridnya paham. Taib. Muhammadun maridun. Huwal ana fil mustashfa. Fil mustashfa. Bukan mustashfa. Mus yang pertama sin, yang kedua shin. Ini belajar tahsin sekalian. Fil mustashfa. Yang pertama hamas, yang kedua tafashi. Benar nggak? Minal mustashfa, ya, sin dulu kemudian shin. Taib. Ini juga kasrah muqaddarah. Dhahaba Abdullahi min Almania ila inkal tarra. Taib. Dhahaba abdu. Kenapa abdu dhammah? Karena fa'il. Dan dia juga mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Lafzul jalalah. Jangan bilang mudhaf ilaihnya Allah, ya. Apa namanya tadi? Lafzul jalalah, ya, sebagai bentuk penghormatan. Ya. Mana mudhaf ilaihnya? Lafzul jalalah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Khaliq, Ar-Rabb, bukan mudhaf ilaih, ya. Baik. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Hadzal muhandisu min Amrika. Iqra. Taib. Ilham, antum baca yang keras. Sudah buka PDF-nya? Antum baca yang keras, semuanya boleh mengikuti Akh Ilham. Atau antum bawa mic ini, tafadhol. Dari situ. Oh, sudah ada. Tafadhol. La'allaka tastafidu tariqat at-ta'lim. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Boleh diikuti ya, silakan. As-sabburah. As-sabburatu amama at-talibi. As-sabburatu amama at-talibi. Wa hiya khalfal mudarrisi. Wa hiya khalfal mudarrisi. Baik, pertanyaannya amama. Apa artinya? Di depan. Kalau khalfa di belakang. Apa nama istilah amama dan khalfa? Sudah pernah kita bahas. Apa? Dzarf. Dzarf. Nama lainnya apa? Maf'ulun fi. Ya, jangan lupa. Apa amama dan khalfa ini istilahnya dzarf atau maf'ulun fi. Dia selalu mansub fathah amama dan khalfa.
Ya, dia maf'ulun fi. Ini pelajaran pertama yang berkaitan dengan isim yang harusnya fathah atau yang mansub. Kita sudah belajar yang marfu, ada mubtada, khabar dan fa'il. Kita juga sudah belajar yang majrur, yang kemasukan huruf jar dan mudhaf ilaih. Nah, sekarang ini pertama kalinya kita belajar yang mansub atau fathah, yaitu dzarf atau maf'ulun fi. Di depan dan di belakang. Ya. Dan dia selalu menjadi mudhaf. Berarti kata setelahnya apa? Mudhaf ilaih. Makanya bacanya amamat talibi. Jadi kalau ditanya kenapa at-talibi majrur? Karena bukan amamanya, at-talibinya. Kenapa dia majrur? Mudhaf ilaih. Ya, jadi amama dia dzarf sekaligus mudhaf. Bisa difahami? Sudah kita catat pas itu. Kalau yang belum nyatat, pinjam catatan temannya. Ya. Taib. Atau kalau misalkan tidak dicatat, nggak ada teman juga yang mencatat, tanya Gemini, apa itu maf'ulun fi atau dzarf? Jelaskan kepada saya dengan bahasa anak SMA. Insyaallah dijelasin ya. Untuk apa ada ChatGPT dan Gemini kalau cuma buat nyari-nyari yang lain? Cari untuk belajar bahasa Arab. Taib. Wahiyya khalfal mudarrisi. Khalfa maf'ulun fih lagi, ya, dia statusnya juga mudhaf, maka al mudarrisi mudhaf ilaih. Tafadhal, dilanjutkan. Aina sayyaratul mudarrisi? Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amamal madrasah. Hiya amamal madrasah. Amama, kenapa dia mansub? Dzarf atau maf'ulun fih? Lanjut. Aina baitul imami? Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Baitul imami khalfal masjidi. Aina jalasa Hamidun? Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Jalasa khalfa Mahmudin. Taib. Khalfa Mahmudin. Dia duduk di mana? Di belakangnya Mahmud. Taib. Tafadhal. Dhahaba Ammarun ilal masjidi. Dhahaba Ammarun ilal masjidi. Wa jalasa amamal mihrabi. Wa jalasa amamal mihrabi. Mumtaz, barakallahu fiik. Apa arti mihrab? Ini mihrab nih. Enggak perlu diterjemahkan ya, mihrab tahu insyaallah. Tapi sekarang masuk ke ad-darsut tasi'u, pelajaran ke-9. Nah, ini pelajaran baru. Nama pelajarannya adalah na'at dan man'ut. Ya, na'at dan man'ut. Taib. Apa itu na'at dan man'ut? Ana jelaskan dahulu. Apa itu na'at dan man'ut dan perbedaannya dengan mubtada khabar? Jadi simpelnya, para jamaah yang Allah muliakan, mubtada dan khabar itu ada kata yang tersirat di tengahnya. Apa? Ini, itu, dan adalah. Pokoknya kalau ada kata itu, sudah hukum itu sebagai mubtada khabar. Mudah itu insyaallah. Simple. Itu bisa dibilang itu kaidah baku. Taib. Kalau na'at man'ut, yang menengahi antara na'at dengan man'ut itu adalah kata yang tersirat yang, yang. Nanti insyaallah ana tulis ya, yang. Contoh misalkan ya, masjid itu besar, berarti kan mubtada khabar. Al masjidu kabirun, ya, masjid itu besar. At-talibu fatinun atau at-talibu saghirun, murid itu kecil, ya kan, itu. Baik, sekarang kalau na'at dan man'ut itu terjemahan diantaranya yang. Contohnya misalkan al masjidul kabiru ba'idun, masjid yang besar itu. Nah, jadi masjid yang, bisa difahami ya, masjid yang. Antara masjid dengan besar itu ada kata yang. Nah, ini na'at dan man'ut. Insyaallah akan semakin jelas ketika tulis di papan tulisan. Ini hanya trailer saja ya. Taib. Al masjidul kabiru, masjid yang besar itu ba'idun, jauh. Taib, ana tulis ya. Nah, tadi perbedaan pertama antara mubtada khabar dan na'at man'ut.
Jadi mubtada khabar, kalimat yang menengahi apa tadi? Ini, itu, adalah. Adapun na'at man'ut yang, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau mubtada khabar itu ma'rifah nakirah. Bisa difahami? Yang mubtada selalu ma'rifah, ya. Yang khabar nakirah, itu sudah kita bahas berkali-kali. Adapun na'at man'ut itu selalu kembar. Kalau ya man'utnya, ini istilah nanti insyaallah difahami. Man'utnya itu ma'rifah, maka na'atnya ikut ma'rifah. Kalau man'utnya itu nakirah, maka na'atnya ikut nakirah. Baik, ana berikan contoh. Silakan. Begini ya. Al-masjidu al-kabiru ba'idun kemudian misalkan Anda tulis di sini at-talibu rajulun salihun. Nah, perhatikan. Yang bagian depan ini disebut dengan man'ut. Yang kedua ini disebut dengan na'at. Apa itu na'at? Na'at itu artinya sifat. Na'at artinya apa? Sifat. Apa terjemahannya tadi? Masjid yang besar. Besar itu kan sifat untuk siapa? Untuk masjid. Nah, berarti na'at itu sifat, man'ut itu objek yang disifati. Apa bedanya dengan khobar? Kalau khobar itu objek yang diberikan kabar. Ya kan? Kalau na'at dan man'ut itu objek, man'ut itu objek yang disifati. Karena na'at artinya sifat. Nah, bisa difahami ya? Baik. Terjemahnya bagaimana? Masjid yang besar, harus ada kata yang. Nah, ini perbedaan pertama dengan mubtada khabar. Kemudian perhatikan, masjidnya ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Lihat naatnya, harus. Ya. Kemudian yang kedua, at-talibu rajulun salihun. At-talib artinya murid. Nah, ini mubtada. Selesai kita. Murid itu berarti kan ini khabarnya. Nah, sekarang kita mau bahas yang bagian sini. Rajulun ya. Itu apa? Na'at atau man'ut? Man'ut. Salihun na'at. Apa terjemahannya? Laki-laki yang saleh. Murid itu adalah seorang yang mumtaz. Nah, perhatikan. Jelas ya, insyaallah. Dua jumlah ini, tahu ya arti jumlah kalimat? Ini sebenarnya mengandung na'at dan man'ut sekaligus mubtada khabar. Perhatikan, coba terjemahin. Enggak. Mas, itu mumtaz. Nah, berarti gabungan antara al-masjid dengan al-kabir itu apa? Mumtaz. Barakallahu fiik. Mubtada. Mana khabarnya? Ba'idun. Nakirah kan? Masya Allah, tabarakallah. Ini khabar. Nah, berarti na'at dan man'ut pada jumlah yang pertama itu terletak pada mubtada. Nah, beda dengan yang jumlah kedua. Mana mubtadanya? At-talibu. Coba terjemahkan. Nah, mana itunya? Nah, di sini. Nah, berarti mubtadanya adalah at-talib. Adapun gabungan antara rajulun dan salih adalah khobar. Bisa difahami ya insyaallah? Nah, ini bisa dicatat enggak? Taib. Kayaknya perlu dirapikan. Ana ganti. Na'at dan man'ut dalam kurung sifat dan objek yang disifati.
Baik. Contoh. Al-masjidu al-kabiru ba'idun. Ini contoh pertama. Contoh kedua, at-talibu rajulun salihun. Baik. Kita katakan akan selalu mengikuti man'utnya pada ma'rifah dan nakirahnya muzakkar dan muannasnya. Nah, ini tadi belum Anda berikan contoh. Misalkan Anda ganti nih al-masjidu. Boleh di pause sebentar. Misalkan Anda ganti al-masjidu ini dengan al-ghurfatu. Artinya apa al-ghurfatu? Kamar ya. Atau asy-syajaratu, pohon. Berarti al-kabi, kalau di sini asy-syajaratu berarti al-kabiratu, ya kan? Berarti Anda katakan di sini ya na'at akan selalu mengikuti man'utnya pada ma'rifah dan nakirahnya, mudzakkar dan muannasnya. Bisa dipahami ya insyaallah. Jadi dia selalu taklid buta dia, ya. Na'at selalu taklid buta dengan man'utnya. Pokoknya man'utnya ma'rifah dia ma'rifah, nakirah, mudzakkar, muannats. Baik. Ini yang pertama catatan. Yang kedua, ya, antara na'at dan man'ut ada kata yang tersirat ya. Dalam penerjemahan. Yang mana? Yang na'at akan selalu mengikuti man'utnya pada ma'rifah dan nakirahnya, mudzakkar dan muannasnya, begitu. Kalau mubtada dan khobar kan nggak ngikut kan? Mubtada ma'rifah, khobar nakirah. Nah itu perbedaan. Kemudian yang kedua, antara na'at dan man'ut ada kata yang tersirat dalam penerjemahan. Al-masjidul kabiru, masjid yang besar. Rajulun salihun, seorang yang soleh. Nah begitu. Banyak banget di Al-Quran. Siapa bisa kasih contoh na'at dan man'ut dalam Al-Quran? Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. As-sirata al-mustaqima. Wallahu ghafurun rahimun. Ya kan? Artinya apa? Allah
adalah ya zat yang ghafur, yang maha pengampun dan maha penyayang. Nah, berarti lafzul jalalahnya itu mubtada. Ya, khobarnya adalah ghafur. Ya, sekaligus rahim itu naatnya ghafur. Begitu kan? Banyak banget di Al-Qur'an yang seperti itu. Pokoknya kalau kita baca Al-Qur'an ada kata yang, kemungkinan besar itu naat dan man'ut, kemungkinan besar. Kalau tidak naat dan man'ut, dia isim mausul, ya kan? Baik. Insyaallah difahami ya? Sudah ditulis semua? Sekarang kita baca halaman 47, Ad-Darsut Tasi'u. Ana baca. Boleh diikuti ya. Man hadzal rajulu huwa Abbasun. Nah, insyaallah nggak perlu diterjemahkan. Abbasun tajirun. Taib, pertanyaannya, ini mubtada khobar atau naat man'ut? Abbasun tajirun. Nah, ini siapa yang mubtada khobar angkat tangan? Siapa yang naat man'ut? Masya Allah. Siapa yang wallahu alam? Kan kalau nggak tahu mending wallahu alam ya kan. Jawabannya ini mubtada khobar. Karena Abbasun itu kan nama orang. Dan nama orang itu ma'rifah. Dia nggak perlu alif lam untuk menjadikannya ma'rifah. Sudah ingat kan ya pas pelajaran tanda-tanda ma'rifah, ada yang alif lam, ada yang nama orang. Coba diterjemahkan. Abbasun tajirun. Coba terjemahkan Nabil. Abbas. Bukan. Siapa lelaki ini? Dia Abbas, ya kan gitu kan sebelumnya. Kemudian Abbasun tajirun. Coba terjemahkan. Nah, antum aja terjemahkannya adalah ya kan. Nah, berarti dia mubtada khobar. Masya Allah. Ya, berarti dia mubtada khobar. Nah, baru bawahnya Abbasun tajirun ghaniyun. Baca bareng-bareng. Coba Nabil terjemahkan sekarang. Masya Allah. Nah, ini baru betul. Abbasnya dia masih mubtada, ya kan? Tajirun khobarnya, barulah ghaniyun itu naat dari tajir, atau tajir itu man'utnya, ya kan? Abbas adalah pedagang kaya. Kalau sebelumnya kita cuma belajar mubtada khobar. Nah, sekarang kita dalam satu jumlah kita dapati ada mubtada khobar sekaligus ada naat dan man'utnya. Abbasun tajirun ghaniyun. Taib, ikuti lagi. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Taib, sama. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru, berarti mubtada khobar. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah guru yang baru. Masya Allah, tabarakallah. Taib. Ma hadha? Hadha tuffahun. Apa artinya tuffah? Apel. Ya, Masya Allah, apel. Taib. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. Apa artinya? Apel itu adalah mumtaz. Fakihah artinya buah, ya. Fakihah artinya buah. Syekh Sa'di punya kitab namanya Al-Fawakihus Syahiyah, artinya buah yang sudah matang. Minal khutabil mimbariyah, dari khutbah-khutbah mimbar. Isinya kumpulan khutbah Jumat, tapi diberikan nama buah-buahan yang sudah matang. Taib. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Apa artinya usfur? Burung apa? Burung usfur. Coba cek di HP. Tulis usfur, yang keluar burung apa? Burung apa? Sekarang kita di mana ini? Di masjid. Usfur apa? Hah? Burung apa di situ? Burung gereja.
Kita lagi di masjid tapi ya. Taib. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung gereja adalah burung yang kecil ya. Al-usfuru ta'irun saghirun. Bareng-bareng. Taib. Bawahnya al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Apa artinya lughah? Bahasa. Sahlatun mudah. Berterjemahannya? Masya Allah ya. Berarti habis ini udah nggak ada yang nggak hadir ya insya Allah. Taib. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Artinya? Benar nggak ini? Benar ya insya Allah. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun. Artinya? Ammar adalah yang semangat. Mujtahid itu bersungguh-sungguh atau full spirit ya, semangat sekali. Wa mahmudun talibun kaslanu. Apa kira-kira terjemahannya kaslan? Malas ya, lawan dari mujtahid. Tapi perhatikan kata kaslanu di situ. Dia kan naatnya talib. Ya kan? Ya enggak? Naatnya talib. Dan kita sudah bilang, naat dan manut itu selalu mirip, sama-sama nakirah. Ini kaslanu kenapa enggak kaslanun? Nah kan gitu pertanyaannya. Ya, jawabannya ini salah satu contoh isim yang mamnu' minas sarf. Nah, masih ingat enggak mamnu' minas sarf? Mamnu' minas sarf itu yang enggak bisa tanwin, sama seperti Aminatu, Fatimatu, Khadijatu. Kalau yang itu alasannya karena nama perempuan lebih dari 3 huruf, ya kan? Nah, kalau ini nanti kita bahas, ya, kita akhirkan saja. Ini apa alasan mamnu' minas sarfnya? Tidak perlu kita sibukkan dulu sekarang. Yang penting sekarang kita paham apa itu na'at dan man'ut. Taib, man anta? Ana talibun. Taib, apa terjemahannya ana talibun? Saya adalah seorang siswa. Taib, ana saya. Nah, dan dia sudah ma'rifah, ya kan? Salah satu tanda ma'rifah adalah dhamir, sudah kita bahas ini. Makanya ana ini bisa jadi mubtada. Makanya terjemahannya saya adalah seorang siswa. Taib, a anta talibun jadidun. Jadi bisa dibaca a anta begitu, a anta. Bisa juga anta. Jadi agak panjang. Gimana? Ta begitu. Anta gitu. Sama seperti Allah pernah berfirman kepada Fir'aun dalam surat Yunus. Ketika Fir'aun akhirnya tenggelam, ya kan? Kemudian dia taubat. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu. Baru aja sekarang. Kenapa baru sekarang? Ditanya sama Allah. Sebelumnya kamu termasuk orang yang membangkang gitu. Al-ana wa qad asaita qablu. Taib. Na'am ana talibun jadidun. A anta talibun jadidun. Anta talibun jadidun. Na'am ana talibun jadidun. Taib. Insyaallah difahami ya. Ada pertanyaan terkait dengan pelajaran na'at dan man'ut? Berapa menit lagi? Masih 5 menit lagi. Masya Allah. Taib. Lama ini 5 menit. Nggak ada. Fathah, kasrah, dhammah, muqaddarah. Semuanya muqaddarah. Gitu. Jadi harokat akhirnya tinggal ditambahin kata muqaddarah. Jadi kasrah muqaddarah, fathah muqaddarah, dhammah muqaddarah begitu. Kalau bukan isim mangkus, misalkan yang isim biasa, Muhammadun, ya kita bilang dhammah. Ya kan? Nggak perlu ada embel-embel muqaddarah. Sebagian ahli nahu menambahkan kata dhammatun zahirah, dhammah yang kelihatan. Kenapa dikatakan dhammah yang kelihatan? Karena ada isim mangkus yang dhammahnya nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Tapi kita cukup bilang dhammah aja sudah cukup, nggak perlu ada tambahan zahirah, malah bingung.
Ya udah, kita cukup bilang dhammah. Kalau diisi mangkus kita bilang dhammatun muqaddarah atau kasratun muqaddarah atau fathatun muqaddaratun. Baik. Ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, latihan pertama ini silahkan diharokati. Ya. Nomor 1 sampai dengan 10. Ya, cukup diharokati dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Harokati